Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Dika Mahendra dari kelas TI 22A3 NIM 2201031107 dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Witabangsa Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat luas pemrograman basis data yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom MKom, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang sering disebut dengan ERD. Yang pertama adalah pengertian ERD. Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas dalam sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan lebih terlihat rapi. Yang kedua adalah model data ERD. Sebelum membuat perancangan sistem yang tepat, kamu harus terlebih dahulu mengetahui jenis model data yang digunakan, karena model data tersebut nantinya akan berpengaruh dalam pengembangan sistem. Model ini juga berguna untuk membuat dokumentasi dari segala bentuk arsitektur data. Model ini dibagi ke dalam 3 model. Berikut adalah penjelasannya. 1. Model data konseptual. Model data ini adalah model data yang paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Data konseptual ini dapat kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. 2. Model data logis. Berikutnya adalah model data logis. Model data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini, seperti entitas data master, operasional, dan transaksional. 3. Model data fisik. Yang terakhir adalah model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Yang ketiga, komponen ERD. Entitas. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Lalu ada juga yang dinamakan entitas lemah. Entitas lemah ini digambarkan dengan lambang persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut harus terhubung langsung dengan entitas lain, sebab entitas lemah ini tidak dapat diidentifikasi secara unik. Yang selanjutnya adalah atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang biasa digunakan dalam ERD. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Atribut kunci. Atribut kunci atau key atribut adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contoh dari atribut ini adalah nomor KTP, NIM, nomor induk mahasiswa, dan lain-lain. Atribut kunci ini dilambangkan dengan lingkaran lonjong dengan keterangan di dalamnya yang diberi garis bawah. 2. Atribut simpel. Atribut simpel adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh dari atribut ini adalah alamat kantor, nama penerbit, dan lain-lain. 3. Atribut multinilai atau multivalue adalah atribut yang memiliki atribut lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut ini adalah sebuah website artikel yang memiliki beberapa penulis. 4. Atribut gabungan.
atau composite atribut. Atribut gabungan adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contoh dari atribut ini adalah sebuah nama yang terdiri atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya relasi. Relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD dan perlu kamu ketahui berikut adalah jenisnya. 1. Bantuan. Bantuan berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lainnya. Contoh seperti data mahasiswa dengan NIM, nomor induk siswa. 2. One to many. One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari implementasi one to many ini adalah jurusan dengan mahasiswanya. Many to many. Many to many memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari relasi ini adalah mahasiswa dengan data terkait UKM unit kegiatan mahasiswa. Garis. Komponen terakhir adalah garis. Dalam ERD sendiri, garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung, garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Berikut adalah simbol-simbol dari entitas dan atribut dan simbol kardinalitas ERD. One to many, one to one, many to many. Yang berikutnya adalah tahapan pembuatan ERD. 1. Melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas. Selanjutnya adalah Anda dapat mencari entitas yang kemungkinan akan memiliki relasi. Setelah itu, Anda dapat membuat garis yang menghubungkan kedua entitas tersebut. Selain itu, Anda juga harus dapat menentukan terlebih dahulu relasi antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Pada tahapan ini, maka Anda dapat memakai simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan hubungan relasinya. Selanjutnya, Anda juga dapat memberikan penjelasan mengenai jenis relasi apa yang digunakan oleh suatu entitas. Apakah one to many, atau many to many. 2. Identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas. Langkah berikutnya adalah kamu dapat mencari entitas yang sekiranya memiliki relasi. Kemudian kamu dapat membuat garis yang menghubungkan kedua entitas tersebut. Selain itu, kamu juga harus menentukan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Kamu dapat menggunakan simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan hubungan relasinya. Di tahap ini, kamu dapat menjelaskan jenis relasi apa yang digunakan oleh lanjutan. 3. Tambahkan atribut yang diperlukan. Setelah kamu selesai mengidentifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas, berikutnya kamu dapat menambahkan atribut-atribut yang sudah kamu pelajari pada artikel ini. Pastikan juga kamu menentukan atribut key pada setiap entitas. Lambangkan atribut key tersebut dengan membentuk oval dan berikanlah deskripsi pada lambang tersebut. Ingat, untuk atribut key deskripsi ditulis dengan garis bawah. 4. Lengkapi diagram. Langkah terakhir yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan ERD ini adalah melengkapi diagram yang telah kamu buat sesuai dengan kebutuhan dari sistem atau database yang kamu buat. Tahap ini kamu harus lebih teliti untuk memeriksa setiap komponen, simbol, dan deskripsi yang salah atau tertukar. Studi kasus dan batasan masalah. Batasan masalah. Sektor fokus perpustakaan umum. 2. Fungsi utama, manajemen koleksi buku, peminjaman dan informasi anggota. 3. Pengguna target, semua orang. ERD. 1. Memiliki entitas yang terdiri atas 3. 1. Buku, 2. Petugas, 3. Peminjaman. 2. Relationship, hubungan many to many antara peminjaman dan buku atau banyak peminjaman yang terkait dengan banyak buku. Hubungan many to many antara peminjaman dan anggota atau banyak peminjaman dapat terkait dengan banyak anggota. Lanjutan.
yaitu atribut. Buku mempunyai 4 atribut, yaitu ID buku, judul, pengarang, dan tahun terbit. Petugas memiliki 3 atribut, yaitu ID petugas, nama, dan nomor telepon. Peminjam memiliki 5 atribut, yaitu ID peminjam, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Penjelasan: buku memiliki atribut seperti ID buku, judul, pengarang, dan lainnya. Petugas mencakup ID petugas, nama, alamat, dan atribut lainnya. Peminjaman mempresentasikan hubungan antara buku yang dipinjam dan anggota yang meminjam. Relasi many to one memastikan bahwa satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dan satu anggota dapat meminjam banyak buku. Atribut: menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Entitas petugas memiliki atribut ID petugas, nomor telepon, dan nama petugas. Nah, ID petugas sebagai primary key. Peminjam memiliki atribut ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan ID peminjam. ID buku, ID anggota, dan ID peminjam itu sebagai primary key. Buku memiliki atribut ID buku, pengarang, tahun terbit, judul, dan penerbit. ID buku sebagai primary key-nya. Relasi atau key: mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada, beserta foreign key-nya. Petugas memiliki atribut ID petugas, nomor telepon, dan nama petugas. Relasinya adalah melayani peminjam. Peminjam memiliki atribut ID buku, ID anggota, tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, dan ID peminjam. Dan peminjaman memiliki relasi meminjam ke buku. Buku mempunyai atribut ID buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan judul. Kardinalitas relasi: menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Petugas melayani peminjam, yaitu many to many, karena beberapa petugas dapat melayani beberapa peminjam, dan peminjam memiliki relasi atau kardinalitas relasi many to many juga ke buku, karena beberapa peminjam dapat meminjam beberapa buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.